untuk setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak takut dan gentar sebab Engkau ada beserta kami.
katakan, You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. I could live for, I could live Ini setiap hati kami Tuhan yang rindu untuk selalu bersamamu Bapa. Biar kami bawa setiap hati kami Tuhan hari ini. Setiap detak jantungku, setiap detik dalam hidupku, yang ku rindukan hanya menyenangkanmu. Setiap detak jantungku, setiap detik dalam hidupku, yang ku rindukan hanya menyenangkanmu, Yesus. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu, layakkan ku bersujud di hadapanmu.
kami layak datang di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Menyembah dan ku rindu senangkan hati-Mu. Biarlah hatiku seirama dengan hati-Mu, ya Yesus. Setiap kami Tuhan di hadapan-Mu, kami datang Bapa, menyembah dan ku rindu senangkan hati-Mu. Di setiap kami, biarlah hatiku seirama dengan hati-Mu. Layakkan ku bersujud di hadapan-Mu. Menyembah dan ku rindu senangkan hati-Mu. Biarlah hatiku seirama dengan hati-Mu. Layakkan ku bersujud di hadapan-Mu. Menyembah dan ku rindu senangkan hati-Mu. Dan ku rindu senangkan hati-Mu. Di setiap kerinduan kami, dan ku rindu senangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Mari angkat setiap suaramu hari ini, sembah Tuhan Yesus. Bawa setiap hati, bawa setiap suaramu, angkat setiap sembahmu. Puji namanya yang kudus, puji namanya yang besar. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh Yesus, kami puji selamanya, kami sembah selamanya, kami naikkan setiap syukur kami, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menjaga setiap kami, Engkau Allah bagi setiap kami. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan Yesus. Angkat setiap suaramu, sembah Dia, sembah, angkat suaramu. Oh haleluya, kami nikmati Engkau, kami nikmati urapan-Mu Tuhan setiap hati yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Tegur kami Tuhan, perbarui hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom teman-teman generasi muda, teman-teman youth, apa kabar? Saya berdoa buat teman-teman yang lagi menyaksikan live streaming kali ini, semuanya dalam kondisi sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Senang sekali saya Fendi, atau misalnya dikenal di sosial media sebagai Bang Fen, dapat melakukan sharing. Hari ini kita akan sharing banyak, belajar sama-sama mengenai firman Tuhan, tentunya dalam tema yang dibalut, yaitu tentang follow, like, and comment. Nah, buat teman-teman semuanya, kita tahu sosial media sekarang lagi heboh-hebohnya, TikTok, wah kita lihat semuanya konten-konten itu sangat menghibur kita, memberikan kita apa ya, rasa bahagia kalau kita sedang menggunakan medsos. Nah, di tema yang di samping teman-teman ya ada tentang follow, like, and comment. Sebenarnya apa sih yang mau kita sama-sama belajar hari ini teman-teman? Ya, seperti biasa kita akan mengawali semua sharing hari ini dengan firman Tuhan tentunya teman-teman yang ada di Yohanes 13. Di ayat yang 34 sampai 35 kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, teman-teman ya. Kita tahu teman-teman di situ terbold warna merah. Dengan demikian semua orang akan tahu. Ini adalah perintah Tuhan teman-teman, supaya orang tuh semuanya tahu dengan berbagai macam cara. Tuhan pengennya semua orang tahu tentang kita harus saling mengasihi. Tapi sekarang lagi pandemi teman-teman ya, semuanya harus 3M, memakai masker, mencuci tangan dan lain-lain teman-teman. Bagaimana kita mengaplikasikan firman tadi, tapi situasinya lagi kayak gini teman-teman. Kita tahu sekarang lagi berjarak, duduk aja ada jarak. Sekarang lagi PPKM teman-teman, nggak bisa kemana-mana. Kalau misalnya kita dulu bisa ke gereja, ke GBCK7 ya, GBPRJ setiap hari Minggu. Sekarang udah nggak bisa teman-teman. Ibadah semuanya online. Dari komsel, dari doa fajar semuanya online. Karena kita mau tidak mau harus nurut sama peraturan. Tapi gimana caranya teman-teman? Nah, ada kabar baik buat kita semua. Ada yang namanya New Media. Apa sih Bang Pen New Media kali ini? Sebuah media baru yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan pesan yang ingin kita sampaikan. Firman Tuhan, pesan bahagia, pesan positif ke banyak orang. Ini sudah ada yang namanya New Media teman-teman. Media yang baru yang bisa kita pakai untuk menjadi alat Tuhan. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Tujuan dari sharing kali ini adalah teman-teman, kita mau reach out teman-teman ya. Kita awali dengan firman Tuhan. Yuk. Yohanes 3 ayat 17. Kita baca sama-sama yang ada di rumah ya. 1, 2, dan 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus saja rela turun ke bumi. Masa kita nih, generasi muda yang lagi on fire-nya, nggak mau juga menaati teladannya Tuhan. Kita turun ke bumi untuk menyampaikan firman-Nya. Kita bisa pakai sosial media yang baru ini, media yang baru, New Media ini, untuk menyampaikan firman Tuhan, teman-teman ya. Intinya adalah kita bisa reach out, menghasilkan banyak buah, teman-teman. Kita bisa mendapatkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Oke, kita next dulu yuk. Nah, sekarang ada fenomena baru. Kalau kalian lihat gambar yang ada di samping, teman-teman ya. Sekarang kan kalau kalian lihat tuh, dalam tanda kutip ya, emak-emak, bapak-bapak, sekarang tuh kalau udah buka WA tuh beda teman-teman. Dulu tuh zaman saya kecil ya, belum ada zamannya WA, cuma ada SMS teman-teman. Itu pun SMS cuma untuk nyuruh anaknya pulang kalau udah malam. Tapi sekarang kalian lihat fenomenanya berbeda ya. Orang tua sekarang bisa senyum-senyum sendiri tuh pagi-pagi tuh. Bapak-bapak tuh udah bisa senyum-senyum sendiri tuh ngeliat grup WA. Wah, aneh-aneh. Kita lihat. Wah, ini gambarnya. Kalian pernah gak sih punya grup WA yang isinya itu chatnya udah lebih dari 100? Ada nggak di rumah? Ini saya lihat pasti ada yang senyum-senyum di rumah. Saya yakin pasti ada ya.
Di grup saya tuh dulu tuh ada grup reunian saya lah, SMP atau SMA saya lupa ya. Itu kalau satu hari chat pasti lebih dari 400. Kalau saya klik itu tuh, mata saya jering ngeliatnya dari atas sampai bawah, pusing ya, pusing banget. Itu saya di situ saya liatin, bahasanya macam-macam teman-teman ya. Dari bahas reunian ya, terus ngebahas tentang guru-guru SMP SMA dulu yang kita jahilin dan lain-lain gitu. Sampai saya keluar dari grup WA tersebut teman-teman ya. Udah mulai bahas politik. Nah, itu saya kayak agak ngerasa saya suka politik gitu, tapi kalau udah dihantem antara pilihannya masing-masing tuh pasti ribut. Tapi saya belum keluar, saya masih biasa aja. Oh ya udah politik, saya liatin, saya sambil ketawa-ketawa. Terus ada satu topik yang bikin saya keluar dari WA itu teman-teman. Ketika ada yang bahas bumi itu datar. Wah, itu panjang banget. Saya baca nih, ini apa nih? Bumi bulat, bumi datar. Mau bumi bulat, bumi datar, kalau kita nggak kerja, itu juga mati. Nggak ada makan nih. Ya nggak dikasih makan nih perut. Jadi udah akhirnya saya keluar dari grup WA itu. Inilah contoh fenomena terjadi saat-saat ini teman-teman. Pasti kalian punya deh grup WA yang isi sampai ratusan tuh. Pasti tuh. Oke, kita next dulu ya. Nah teman-teman, kita ngomongin sosial media untuk like, follow, dan juga komen. Tapi kalian tahu nggak sih, kapan orang itu melihat atau membuka HP mereka untuk membuka yang namanya sosial media atau new media, WA, Line, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Yes, salah satunya dari ketiga ini teman-teman ya. Suntuk. Pasti kalau kalian lagi suntuk nggak ngapa-ngapain, buka Instagram, buka TikTok, atau misalnya lagi stres, lagi banyak masalah, aduh, ngapain ya ini ya? Kayaknya nih kerjaan ini numpuk, kayaknya aduh, dia suka sama gua apa enggak ya? Aduh saya suka sama dia, tapi dia udah punya cowok, aduh, kayak gitulah. Itu stres tuh anak-anak muda tuh kegalauan, akhirnya mereka buka Instagram atau buka sosial media. Ada yang cuma ngisi waktu kosong, yang waktunya itu kosong banget pas lagi PPKM ini ya. Saking kosongnya tuh nggak ada waktu kerjanya. Nggak apa-apa lah ya, seenggaknya kalian jangan bikin repot orang tua ya, generasi muda ya. Walaupun kalian punya banyak waktu kosong, gunakan waktu kalian dengan hal-hal yang produktif. Nanti aku kasih bocoran hal-hal produktif apa yang bisa kita bawa selama lagi masa PPKM kayak gini. Oke, ini kurang lebih 3 penyebab orang membuka sosial media. Kita lanjut. Nah, ini ada tulisan why, ada tulisan follow, sesuai dengan tema kita hari ini. Follow, like, and comment. Kayak biasa kan orang kalau di YouTuber itu ya, hai guys, jangan lupa di follow, like, comment, subscribe. Wah, semuanya itu udah bagian dari sebuah template yang harus dibicarakan supaya orang tuh follow. Tapi yang mau gua sharing hari ini adalah teman-teman, kenapa sih orang itu tuh harus memfollow kamu yang lagi nonton? Kita nggak usah ngomong sebutin konten kreator. By the way, saya menjadi konten kreator kurang lebih hampir 8 tahun. Saya belajar banyak mengenai sosial media dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui teman-teman ya. Kenapa orang harus memfollow saya sebagai konten kreator? Begitu juga kamu yang lagi nonton. Kenapa sih orang tuh harus follow sosial media kamu? Atau tukar-tukaran line? Atau tukar-tukaran nomor WA lah? Kalau mungkin sesama lettingan kayak satu kelas gitu, wajar aja ya. Mungkin untuk sharing-sharing kalau misalnya ada tugas dari guru ataupun dari dosen itu nggak masalah. Tapi yang spesial, kalau sosial media, kenapa sih orang tuh harus follow kamu? Yang nggak kenal kamu tuh harus follow kamu tuh kenapa? Kita kan belajar mengenai value teman-teman di sini ya. Orang tuh nggak asal follow kamu aja loh. Pasti ada sesuatu. Kita mau belajar. Karena saya yakin ketika orang udah follow kamu, itu berarti dia udah ada interest. Karena dia udah menghargai, wih, ini orang ada sesuatu yang bikin gue mau follow dia. Gue follow deh. Nah, kita akan belajar banyak hari ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini keren banget. Gereja kita GBI CK7 ini keren banget. Saya salut ya pada para pengerjanya ketika ada kompetisi seperti ini teman-teman. Saya diajak tapi kebetulan istri saya sedang mau melahirkan, jadi saya nggak sempat untuk ikutan kompetisi ini. Ini adalah GBI CK7 TikTok Competition teman-teman. Ini menurut gue keren abis. Kenapa? Ini bisa menyampaikan pesan Tuhan lewat media baru, mau TikTok ya, kita ngomongin TikTok, dengan cara yang seru. Karena kita tahu teman-teman ya, seperti tadi, 3 penyebab orang buka medsos itu apa? Stres, capek dengan keadaan ini ya, waktu kosong. Mereka tuh mau dihibur untuk membuka sosial media.
Mereka tuh jarang sekali mau diajar lagi karena mereka udah capek di dunia nyata, teman-teman. Kerjaan kantor dituntut sana sini, pekerjaan di kampus, segala macem, Zoom online udah capek. Dia buka sosial media, mau butuh hiburan. Yes. Dengan competition seperti saya nonton tiga-tiganya teman-teman ya. Yang satu dari Unified Dancer, itu dia dance gitu terus menyampaikan firman Tuhan. Terus ada Om Barjo ya, dia yang kasih tahu ada cool, ada doa fajar dan lain-lain dalam musik dan juga cara penyampaian yang seru. Dan yang terakhir yang juara itu Hello Giselle ya. Dia kasih tahu dengan muka mimik yang lucu tentang doa fajar, teman-teman. Itu menurut gue keren banget. Dan ini, 3 video ini, itu ada di salah satu grup keluarga gue. Dan itu di-share. Itu gue bangga banget karena gue pikir gini, at the end, apa yang kita buat kontennya, kalau di-share sama orang lain, dan maksudnya seperti yang saya ini, itu Tuhan pasti senang banget. Kita sedang ngomongin likes for likes, teman-teman. Kadang-kadang, pernah gak sih kamu generasi muda, kalau dulu kan zaman-zamannya kayak sosial media gitu, lu follow gue dong, ntar gue follow lu. Wih, sombong banget. Likes foto gue, nanti gue juga likes foto lo. Sampai teman-teman fenomena sekarang ini, dalam tanda kutip selebgram itu kalau udah kumpul, kalau ada yang ngepost satu, itu tuh pasti like semua. Cantik banget ya sis, bagus banget sih tasnya, mahal banget tuh pasti segala macem. Itu nanti yang di komen, itu ntar mau komen lagi tempatnya. Pokoknya kayak gitu, itu namanya likes for likes. Ya, sosial media, notifikasi rame, ya itulah yang terjadi teman-teman. Tapi, yang mau kita belajar dari likes, follow, dan komen kayak gini. Apakah benar yang kamu like di sosial media itu di dunia nyata kamu beneran like? Itu yang jadi PR teman-teman. Ya, itu tidak semuanya teman-teman. Mari kita lanjut lagi. Nah, di samping saya yang lagi panas-panasnya nih, Cristiano Ronaldo pindah ke MU. Saya sebenarnya ketika membuat presentasi atau sharing kali ini dengan foto Cristiano Ronaldo, saya sakit hati teman-teman. Karena saya adalah pendukung Liverpool 15 tahun yang lalu. Jadi saya sangatlah sebenarnya nggak suka. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya bukan nggak suka sama Cristiano Ronaldo-nya ya, klubnya. Bercanda ya teman-teman ya. Tapi yang di samping ini, saya mau kasih tahu teman-teman. Followers terbanyak Instagram di jagat raya bumi kita tercinta adalah beliau dengan total 336 juta follower teman-teman. Bayangin teman-teman, sebanyak apa followers dia. Banyak banget ya. Saya nggak ngerti itu kalau followers dia dikumpulin di satu tempat, itu pasti jadi sebuah negara. Banyak banget ya teman-teman. Tapi kenyataannya teman-teman, tahu nggak, followers yang ada di sosial media kita itu yang benar-benar teman itu paling cuma 5-10% loh ya. Nggak semuanya teman, kadang-kadang kan cuma sekedar tahu, tidak kenal teman-teman ya, cuma sekedar tahu aja. Ya itulah fenomenanya sosial media sekarang. Apa yang kalian lihat di dunia maya tidak 100% asli di dunia nyata teman-teman. Mungkin kita friend banget nih di sosial media, belum tentu di dunia asli. Saya pernah kok followan dengan salah satu konten kreator gitu teman-teman ya. Follow-followan, kita sempet DM juga, tapi di sebuah acara pas ketemu tuh canggung. Kalian tahu gak sih canggungnya orang yang kenal di sosmed tapi pas ketemu tuh kayak, gue tahu nih dia nih, ini si ini nih, aduh nggak enak lah, aduh kok nggak mungkin lah gue nyapa tapi ntar gue dicuekin lagi, kan gue nggak kenal sama dia. Itu rasanya teman-teman ya, sama kayak kehidupan nyata. Kita kan nggak akan, weh bro, segala macam kalau kita nggak kenal. Ya sama, walaupun kita teman di sosial media, di dunia nyata itu belum tentu teman-teman ya. Jadi itu yang mau kita pelajari dari sini. Jadi buat teman-teman semua, saya mau bilang, kalau kalian punya followers banyak saat ini, jangan terlalu bangga dulu. Karena gue yakin nggak semuanya itu teman kalian. Tapi yang punya followers banyak karena kontennya, ya itu gue thumbs up karena kalian membuat sebuah konten ya, karya gitu. It's okay. Yuk, kita akan membahas tentang komen nih teman-teman ya. Dari firman-Nya yaitu di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, di situ kita bold ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita bold, kita saling memperhatikan. Kita sedang ngomongin komen nih. Ya. Kalian tahu kalau kita udah ngomongin komen, Tuhan Yesus Bapa kami yang di sorga
netizen itu kalau ngomong, wah luar biasa, damai sejahtera. Kita minta tolong damai dari Tuhan masuk ke dalam diri kita, karena kita udah kesel banget. Ya, kalau kita lihat komen-komen tuh ada yang jahat, ada juga yang positif, teman-teman. Tapi ingat, anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang punya sosmed di sini, kalau melihat sesuatu, yuk kita belajar komen yang baik, ya, dalam pekerjaan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kita saling memperhatikan sesama anak Tuhan. Yuk, boleh saling menguatkan, tapi jangan ambil kesempatan. Paham maksud saya ya? Anak-anak muda biasa. Sesuai dengan firman Tuhan, kita harus saling memperhatikan. Betul sekali, saya akan melaksanakan firman Tuhan. Saya akan share, memperhatikan. Wah, itu bukan perhatikan tuh, udah mulai curi-curi perhatian tuh cowok-cowok nih. Cewek-cewek ya kan? Kamu ini ya, hati-hati ya. Maksud firman Tuhan bukan seperti itu ya. Kita saling memperhatikan itu, nanti di akhir saya ada kasih lihat apa maksud dari saling memperhatikan itu. Tapi intinya adalah saling memperhatikan itu bukan menebar segala macam, cari perhatian, bukan. Tapi kita benar-benar care, empati. Kalau dia ada masalah, kita doakan, bilang aja. Saya pernah pas kemarin saya baru kena COVID ya, di bulan Mei, kalau nggak salah Mei atau Juni. Saya dikirimkan oleh salah satu hamba Tuhan, itu baik sekali. Dalam sosial media, dia record, doain saya setiap hari. Saya kurang lebih 2 minggu, itu 2 minggu saya dikirimin doa dari teman saya. Ya, dari blessing ya, dari teman kita. Dia bilang seperti ini, saya doakan kamu Bang Pen sehat, sembuh, dipulihkan, imunnya kuat. Itu gue mau dikuatkan banget teman-teman. Dengan cara yang seperti itu loh. Maksudnya, kita saling memperhatikan dengan menggunakan media yang baru. Yuk, next. Nah, di samping gue kali ini teman-teman, gue mau ngomong lebih serius ya teman-teman. Kita tahu dari komen-komen yang dalam tanda kutip negatif, jahat, kita nggak tahu impact-nya kayak apa teman-teman. Menurut The Journal ya teman-teman ya, para peneliti dari The Journal menunjukkan kalau terjadi peningkatan gejala depresi sebesar 10% akibat komentar negatif di sosial media. Kita tahu salah satu Korean aktris, Suli ya teman-teman, salah satu indikasi, saya garis bawahi salah satu indikasi penyebab Suli yang dinyatakan bunuh diri, itu adalah komentar negatif. Dia pernah jadi salah satu bintang tamu atau host di sebuah acara, yang acaranya itu tuh ngebacain komentar negatif host atau bintang tamunya. Mungkin itu hahaha di depan kamera, tapi dia pulang mentalnya kena beban banget di dalam hidupnya teman-teman. So buat teman-teman saya minta tolong, apalagi anak-anak Tuhan di sini ya. Kita bercanda boleh, kadang-kadang kita kebablasan, yuk kita saling mengingatkan teman-teman. Kalau kalian juga melihat saya di sosial media, tolong ingatkan saya juga teman-teman, karena saya percaya firman yang saya sampaikan ini adalah pedang bermata dua teman-teman. Buat saya juga, saya belajar di sini teman-teman ya. Saya share ini, saya juga belajar. Jadi mari kita berkomentar yang baik teman-teman. Kalaupun kalian lihat memang dalam tanda kutip ya, orang ini halal untuk dikatain, ya tahanlah. Ya anak-anak Tuhan, tahan. Karena saya yakin kita nggak ada yang tahu orang itu lagi kena mental apa, mungkin lagi ada dapat masalah apa, yang benar-benar disentil sedikit aja itu bakal kena banget ke dia. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kamu menjadi pelaku untuk korban bunuh diri. So, jaga jarimu. Kalau di kehidupan nyata, jaga mulutmu. Di sosial media, jaga jarimu. Oke teman-teman? Karena ini endingnya nggak baik yang ada di samping gue. Ya, itu nggak baik. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang share ya teman-teman. Apa sih share itu Bang Pen? Share kita tahu lah, kita memberikan. Share itu menyebarluaskan. Itu menurut saya sedang terjadi akhir-akhir ini di sosial media, di new media seperti WhatsApp. Tak tahu ada tulisan grup WA. Kalian lihat kan, om, tante, papa, mama, ataupun kalian sendiri. Kalau di grup tuh suka ada nyebarin video-video lucu, video-video dari luar, kebanyakan video-video yang dari negeri Cina ya. Itu tuh yang bikin keluarga kita tuh hahaha hihihi sampai berbalas komen, berbalas video.
Itu rame banget, bener nggak? Bener. Saya yakin pasti ada. Karena sampai sekarang di grup WA keluarga saya masih ramai, sehari pasti 100 lebih chatnya. Isinya video semua. Dan bayangkan kalau kalian tidak menonaktifkan ya memori WA. Kalian tahu kan ada di sistem di WA kalau setiap video yang dikirim oleh keluarga itu kesimpan di WA. Bayangkan berapa GB yang kalian habiskan. Jadi jangan lupa dinonaktifkan dulu ya sistemnya supaya kalian gak auto save setiap video-video yang dikirimkan di grup WA. Karena bahaya. Saya yakin storage HP kalian meledak. Karena kalau udah nge-share tuh luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga dapat info-info penting dari grup WA. Oke teman-teman, kita ngomongin tentang pengakuan. Saya yakin teman-teman ya, ketika kita men-sharekan sesuatu, kalau ada yang follow, kalau ada yang like, kalau ada yang balas komen kita, atau ada yang mereaction video yang kita kirim, misalnya di grup WA, pasti senangnya setengah mati. Misal kalian membuat sebuah konten, kayak kemarin lah, saya yakin yang buat yang TikTok yang GBI kemarin yang udah nge-share, saya yakin betapa senangnya mereka bisa membuat konten itu dan bisa ditonton oleh banyak orang dan bisa di-share oleh banyak orang. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih, mungkin om kita atau tante kita ketika ngirim video lucu di WA, itu kalau ada yang lucu banget video ini, itu tuh mereka tuh kayak ngerasa diakui teman-teman. Padahal bukan mereka yang lucu, tapi videonya yang lucu. Tapi karena dia sering mengirim video lucu, yang dulu dikenal mungkin dia seorang pendiam, dia dibilangnya lucu. Itulah fenomena yang terjadi. Kalian paham kan maksudku di sini? Ya. Ketika orang sudah diakui, misalnya om saya, dia tuh dulu terkenalnya pendiam banget. Kalau kita lagi Chinese New Year, kita ketemu dia pendiam banget. Sekarang teman-teman, minimal 10 video dia kirim. 5 video yang dari negeri Cina sama 5 video yang konyol-konyol, yang lucu-lucu. Sekarang dia dikenalnya lucu. Sampai ada keluarga saya bilang, kalau nggak kirim video hari ini, bayangkan teman-teman, bisa merubah karakter orang. Ya, jadi kalau kita merasa diakui, kita senang teman-teman. Begitu juga kalian fenomena kalau misalnya kalian ngerasa hari-hari ini grup WA kalian rame dengan video-video, karena orang ketika diakui akan senang. Dia reaction videonya, senang banget. Jadi nggak usah pusing. Itulah kenapa buat teman-teman semua, gue mau ajak kalian nanti untuk sama-sama membuat konten di sosial media. Apapun itu yang kalian suka, teman-teman, bagikanlah hobi kalian, passion kalian, apapun itu. Ataupun juga pesan Tuhan, bagikan. Karena saya rasa dengan kalian nge-share itu dan bisa kalian mendapatkan pengakuan, di likes, di komen oleh orang lain, saya yakin kalian akan senang setengah mati. Karena saya sudah melalui itu, sampai sekarang saya masih senang kalau misalnya di komen, di like oleh teman-teman saya di Instagram ataupun di YouTube. Kita lanjut ya. Oh ini penting banget nih. Kenapa saya nggak di fallback dengan muka datar tuh? Kenapa saya nggak di fallback? Saya pernah tuh bawa sebuah seminar di Malang ya. Di Malang saya bawa seminar. Dia datengin saya dengan muka datar, muka kesal. Kok saya nggak di fallback? Jujur dalam hati saya berkata, ini orang siapa ya? Saya bilang, kenapa? Kok saya nggak di fallback? Saya bilang, siapa namanya? Ada saya nggak usah sebut. Nah. Oh bentar saya lihat. Oh iya kan kita nggak kenal. Kita ada belum dekat, karena saya biasanya kalau minimal saya follow orang yang saya kenal, saya dekat biar saya tahu perkembangan dia juga. Sombong loh ya. Wow. Jadi buat kalian yang mau jadi content creator, jangan senang dulu, karena itu hanya bagian kecil. Kalian akan kena yang seperti itu. Ini cerita lucu aja, jadi kayak banyak banget kayak. Menurut gua teman-teman gak usah mengharapkan orang fallback kita. Saya yakin ketika kamu udah punya value, kalau kamu punya sesuatu yang dihargai oleh orang lain, kamu akan di fallback. Oke teman-teman, di slide berikutnya kita lihat ya, ada yang namanya empati versus simpati teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu dari ayatnya di 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa teman-teman. Ini bedanya simpati dan empati. Simpati itu kalau misalnya kalian cuma ngomong, turut berduka cita ya bro, turut berduka cita ya sis, congrats ya bro, sukses, itu cuma simpati. Tapi kalau empati itu kayak ada yang namanya changing heart teman-teman, mengubah hati ya, ada yang benar-benar care dari hati kita teman-teman. Saya ada kesaksian pada saya komsel, dulu saya punya teman cewek ya, papa mamanya mau cerai teman-teman. Kebetulan saya punya pengalaman, bukan cerai orang tua saya, tapi saya saat itu sudah tidak punya orang tua, saya yatim piatu pada saat muda itu ya. Saya tahu rasanya kehilangan kasih sayang orang tua. Dia juga ketika kalau misalnya nanti dia jadi cerai, saya yakin
dia akan mengalami hal yang serupa dengan saya. Kehilangan yang namanya kasih sayang langsung dari orang tua. Saya cuma share, saya cuma tanya kenapa bisa kayak gitu. Saya cuma tanya-tanya hal yang simpel. Saya nggak ngerti apa itu empati. Saya nggak ngerti apa itu yang namanya penginjilan dan lain-lain, teman-teman. Saya cuma nanya apa yang terjadi. Terus lu mau ngapain habis ini segala macem. Ya gue cuma mau bilang pada saat itu, mending lo doain deh. Lo jangan nangis dulu, jangan sedih dulu, jangan pikiran negatif dulu. Doain dulu deh. Lo doain dulu papa mama lo jangan cerai. Lo percaya aja, pasti Tuhan bantu. Gue cuma simple ngomong kayak gitu, teman-teman. Tapi minggu depannya ketika dia balik, dia cerita sama gue, Van, thank you, kenapa? Papa mama gue gak jadi cerai. Gue kaget, kenapa? Kayak gitu kan. Dia bilang, pas malam gue doa, papa gue itu mau masuk kamar gue. Dan dia tanpa sadar mendengarin doa gue sambil gue nangis-nangis minta tolong Tuhan supaya papa mama gue jangan cerai. Saat itu juga, besoknya papanya minta maaf ke mamanya. Dan mereka gak jadi cerai. Dan sekarang gue ngeliatin mereka di medsos, sering keluar kota, ke luar negeri bareng-bareng. Dan mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sampai teman gue sampai punya anak. Ya jadi itu yang benar-benar changing heart banget, teman-teman. Menurut gue hal yang simple, empati, teman-teman. Gak usah yang namanya penginjilan yang terlalu keras gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita empati memang benar-benar berasal dari hati kita. Dan kita juga berdoa buat dia supaya Tuhan tolong dia. Saya yakin dan percaya, teman-teman, Tuhan yang bergerak, bukan kata-kata kita, bukan panjangnya kata kita, tapi saya percaya Tuhan yang besar yang akan menggerakkan dari doa kita itu, teman-teman. Jadilah bedanya empati dan juga simpati. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan yang tadi saya ngomong di sosmed juga, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kena musibah, ayo DM, ayo WA dengan empati, teman-teman. Dasar empati dan juga doa untuk dia yang benar-benar kita mau merangkul dia gitu, teman-teman. Karena menurut gue itu penting banget ya. Kalau misalnya tidak terjadi, mungkin gue dulu nggak sharing sama teman gue yang dulu apa yang terjadi kalau misalnya benar-benar cerai, teman-teman, mungkin jadi bisa keluarga yang broken home, teman-teman. Jadi saya yakin dan percaya apa yang kalian lakukan tidak pernah sia-sia. Jadi ayo teman-teman, tingkatkan empati kalian, care kalian di sosial media juga tentunya ya, teman-teman ya. Dan teman-teman, terakhir ini ada beberapa slide terakhir. Apa sekarang tujuanmu, teman-teman? Saya lagi menatap kamu yang lagi nonton. Mungkin kamu lagi sedang tidur-tiduran, lagi kucek-kucek mata sambil makan snack. Nggak apa-apa, tapi saya mau ngomong sama kamu. Yes, what's your goal? Apa, teman-teman? Apa tujuanmu? Apa cita-citamu saat ini? Kalau kamu nggak ada tujuan hidupmu kali ini, sayang banget, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan talenta. Jangan sampai mengubur talentamu, teman-teman. Ayo buat teman-teman yang kategori, oh iya, gue ngapain ya hari-hari ini ya? Yes, kalau kamu ada pikiran kayak gitu, berarti kamu keren. Karena kamu udah tahu kamu nggak ngapa-ngapain. Ada saya ketemu orang, saya tanya apa tujuan kamu, dia nggak tahu. Kesibukan kamu sekarang apa, dia juga nggak tahu. Itu lebih madesu, teman-teman. Masa depannya lebih suram itu, ya. Buat kamu yang kategor, oh ya gue nggak ngapa-ngapain sekarang, berarti kamu keren. Karena kamu sudah mengambil langkah yang pertama, yaitu sadar bahwa kamu nggak ngapa-ngapain. Karena banyak orang di luar sana nggak sadar ya di zona nyaman ya, teman-teman. So, find your passion, teman-teman. Ya, saya yakin dan percaya passion bisa dicari. Passion itu memang harus dicari, nggak tiba-tiba langsung datang dari atas ketika kita lagi di toilet. No, passion itu dicari. Lihat di YouTube, lihat di apapun, lihat hobi kalian, lihat apa yang kalian bisa, apa talenta kalian lipat gandakan. Passion itu adalah, teman-teman, kalau kalian melakukan sesuatu tapi hasilnya tidak sesuai yang kalian mau dan kalian tetap mau melakukan itu berkali-kali, itu yang namanya passion, teman-teman. Banyak orang di luar sana passion itu gairah. Passion itu adalah hal yang kita suka. No, gue bilang passion itu adalah kalau kamu lihat hasil yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, tapi kamu tetap melakukan itu karena kamu senang, karena kamu hobi, karena kamu percaya sesuatu saat akan jadi sesuatu. Itu yang namanya passion. Jadi temukan passionmu apa. Saya yakin dan percaya kalau kamu menjadi content creator, gak usah lihat views, gak usah lihat likes, karena semuanya bonus. Saya yakin dan percaya orang akan follow kamu karena kamu berharga, karena kamu punya nilai. Oke, teman-teman, ini adalah ayat yang terakhir sebagai penutup juga, teman-teman. Inilah ayat pertobatan saya, karena saya dulu lahir dari keluarga non-Kristen, teman-teman. Dari Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Yesus telah menetapkan kita, kamu dan saya, supaya kita pergi dan menghasilkan banyak buah, dan buahmu itu tetap. Jadi mari kita, teman-teman, semuanya bangga karena Yesus yang udah pilih kita, kamu dan saya, untuk berbuah, menghasilkan banyak buah, dan buahnya itu tetap. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Saya yakin percaya generasi muda yang lagi nonton live streaming ini punya gairah yang sangat luar biasa di dalam Tuhan, semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari buatlah sesuatu yang bisa membawa dampak baik. Terima kasih teman-teman yang udah menonton live sharing ini.
Terima kasih juga, saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan cepat pulih, dan supaya kita bisa bergereja secara offline lagi dan kita bisa ketemu secara langsung. Terima kasih teman-teman semuanya, shalom. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Come on.